Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Maulana. Saya dari kelas I ingin mempresentasikan jurnal hukum tentang tinjauan hukum pembagian harta waris sebagai objek perjanjian dalam sengketa kewarisan adat di Indonesia. Latar belakang. Warisan sebagai salah satu bentuk peristiwa hukum yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan manusia. Akibat hukum terjadinya peristiwa hukum, seorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang pewaris pada ahli waris. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seorang pewaris telah diatur dalam ketentuan hukum. Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang serta memiliki akibat bagi para ahli warisnya. Namun, sampai pada saat ini belum adanya kebijakan terhadap unifikasi hukum di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Hal ini disebabkan dengan adanya politik hukum dari pemerintahan Hindia Belanda terhadap pembagian penduduk bangsa Indonesia menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, dan Timur Asing bukan Tionghoa, serta golongan Bumi Putra. Selanjutnya, B. Metode penelitian. Adapun jenis metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang dibahas. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan UUD tahun 1945, atau antara regulasi dengan undang-undang. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menelan konsep keilmuan hukum yang berkaitan dengan penelitian untuk mengetahui konsep sebenarnya. Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelaah kasus yang terjadi dengan norma yang ada untuk mengetahui penerapan norma dalam kasus tersebut. Dan yang selanjutnya, pembahasan. Perjanjian pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat diri satu sama lain. Walaupun perjanjian yang dibuat tidak terbentuk undang-undang, namun perjanjian bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan peraturan yang ada. Salah satunya perjanjian dalam penyelesaian pembagian harta waris. Perjanjian waris berkedudukan sangat penting sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris. Secara umum, perjanjian merupakan bentuk implementasi pasal 1313 Burgerlich Weisbach menyatakan perjanjian merupakan bentuk perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkannya dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain dalam perjanjian dikenal suatu asas disebut sebagai kebebasan berkontrak. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 Burgerlich Weisbach yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun
Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut. Unsur pertama, adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam perjanjian terdiri dari dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis merupakan kaidah peraturan undang-undang, trakta, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang ada dalam masyarakat. Unsur-unsur yang kedua, subjek hukum, merupakan istilah lain dari res person, merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban subjek hukum. Yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian adalah para pihak yang turut dalam pembuatan perjanjian. Pertama, adanya presentasi dalam pemenuhan perjanjian yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Presentasi terdiri dapat berubah, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, serta tidak berbuat sesuatu. Keempat, adanya kata kesepakatan para pihak. Bentuk kesepakatan atau pernyataan kehendak atau antara para pihak. Kelima, akibat hukum merupakan setiap perjanjian yang dibuat dapat menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut akibat tidak terpenuhinya presentasi yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum timbul dikarenakan adanya hak dan kewajiban. Selain itu, dalam pembentukan perjanjian, para pihak dapat membuat segala macam perikatan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku 3 KUH Burgerlijkheidswetboek. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sah perjanjian. Adanya kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya merupakan bentuk kehendak para pihak untuk mengikat diri dan dinyatakan secara lisan maupun dalam bentuk akta perjanjian. Kehendak para pihak tidak terjadi ketika adanya paksa dari pihak lain, baik berupa kekerasan jasmani maupun kekerasan rohani, ataupun ancaman. Dengan yang tidak diperbolehkan hukum, ancaman tersebut menimbulkan ketakutan kepada seorang yang menyebabkan keterpaksaan dalam membuat perjanjian. Kedua, cakap menurut hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1329 Burgerlijkheidswetboek menjelaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ketentuan perundang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa setiap orang dianggap cakap hukum. Namun, berdasarkan pasal 1330 Burgerlijkheidswetboek memberikan batasan terdapat beberapa subjek hukum orang tidak cakap membuat perjanjian. Pertama, orang yang belum dewasa. Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Dan ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan. Namun, mengenai kedudukan perempuan dalam pernikahan telah dicabut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiganya adalah salah satu hal tertentu en bevel onderwerp, sebagaimana dalam pasal 1333 Burgerlijkheidswetboek. Perjanjian harus memiliki pokok suatu benda zat yang paling sedikit dapat ditentukan jenis-jenisnya. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti apa yang diperjanjikan berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah barang dimaksud dalam arti sempit disebut zat. Selain itu, dalam arti luas merupakan pokok persoalan objek
dalam perjanjian tidak hanya berupa benda, melainkan juga berupa jasa. Dan yang terakhir adalah penutup. Adapun kesimpulan yang didapat dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut. 1. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 sampai dengan 1335 Burgerlich Westbook. Pemberian hak waris merupakan bentuk implementasi sebagaimana perjanjian pada umumnya. Kedudukan pemberian hak untuk waris sebagai bentuk objek dalam pembuatan perjanjian. Pemberian hak untuk mewarisi merupakan bentuk presentasi dan memberikan sebagai hak waris kepada para pihak yang tidak memiliki hak waris. 2. Adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta-merta memberikan kedudukan seorang sebagai pemilik harta atas harta peninggal, melainkan sebagai bentuk merintangi nilai kesusiliaan yang ada di dalam masyarakat. Suatu perjanjian dapat dikatakan memenuhi kasual halal apabila tidak tanpa kausanya tidak palsu dan kausa tidak terlarang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 sampai 1337 Burgerlich Westbook. Larangannya, kausa yang bertentangan dengan ketertiban umum tidak mudah untuk dibuktikan secara nyata, hanya dapat diketahui apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga norma kesusilaan menjadi tolak ukur yang penting dalam menilai ketentuan yang berkembang dalam masyarakat. Mungkin hanya ini saja dari saya. Jika ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.